tekan ibu jari bawah itu saya tekan, dan sebelum itu saya tarik nafas dulu, tarik nafas yang betul-betul rileks, tarik nafas rileks. Kalau masih gemeter, kan kadang suka gemeter ya kaki ya, ini ibu jarinya ditekan, segala sesuatunya tuh ditekan. Kalau misalnya saya tuh lagi nge-MC, terus ada yang lucu di depan gitu, misalnya anak kita itu lagi ngeledekin kita, misalnya cucu kita lagi ngeledekin, saya tuh biasa cubit diri saya supaya kasih kita, supaya tidak ketawa, gitu ya. Oke. Kalau menangis gimana? Kalau menangis di depan umum boleh nggak sih menangis? Ya boleh. Cara ngelapnya gimana? Kalau yang kalau sesuai ada, misalnya kalau ibu-ibu menangis nih, contoh nih tisu, gimana cara ini? Cara membersihkan air matanya? Ke samping. Gini. Biasa gimana? Ada gini aja. Ya gitu maksudnya gitu aja. Ini ya. Nah ini juga ada kayaknya juga ada groomingnya ya. Ketika misalnya ngelap isu ini jangan gini, jangan ya. Cukup yang 1, 2, selesai. 1, 2. Tapi kalau laki-laki nggak boleh kayak gitu, ya. Ngadepnya ke sini. Apa miring? Kalau laki-laki sih sebenarnya jarang banget ya ketika MC nangis. Ngadep ke depan. Dan Tetap ke dan depan. laki-laki juga jarang sering ya sih kalau istri. Kalau ibu-ibu yang biasa ngeliat gimana kalau laki-laki? Kalau misalnya kalau laki-laki biasanya gitu. Iya paling. Biasa dia nggak mau pakai tisu. Tisu itu simbol apa ya? Kelemahan. Itu buat ibu-ibu cantik. Apa namanya? Ini cantik. Kalau saya biasanya gini. Hah? Begini tangan sangat boleh. Kadang ke kanan pegel kita ke kiri pegel ke kanan. Boleh gitu. Tapi kalau mau nunjuk orang itu jangan pakai tangan kiri, harus dibiasakan. Bilang misalnya saya, yuk silakan ibu holding. Nah itu nggak boleh, nggak sopan. Harus ke kiri dulu. Silakan ibu holding ke depan. Nah ngasihnya juga jangan tangan kiri. Tangan kanan. Tangan kanan. Gitu ya. Nah ini sebenarnya ada kan ini sebenarnya udah biasa ya, tapi kadang suka aneh-aneh aja. Bisa gini, yuk silakan ibu holding langsung tangan kiri. Baru nggak mau mempersilahkan juga, mempersilahkannya juga harus tangan kanan. Mempersilahkan tangan kanan, kalau mau ngasih tangan kanan lagi. Itu ya. Ini ada ketika kita berbicara di depan. Terus apalagi yang mau tanyakan? Pakai tangan mikrofon dulu langsung ini. Iya. Nah, ini juga dipersilahkan. Kalau kami persilahkan, kalau kami itu berarti berapa orang? Saya dan seluruh ibu-ibu di sini berarti kami persilahkan. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi kalau MC saya yang ngomong dipersilahkan paling bagus. Ya. Tapi masyarakat kita, mayoritas kita itu orang-orang lebih nyaman kata-kata kami persilahkan dibanding dipersilahkan. Ya kami persilahkan. Kalau dipersilahkan itu seperti makanlah. Kurang sopan. Gitu. Kayak bisa anggap padahal makanlah itu kan boleh sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu fil amar begitu ya. Makanlah. Kami persilahkan untuk makan. Enakan mana? Enakan kami persilahkan untuk makan. Ibarat kata kalau dipersilahkan, saya mempersilahkan kamu untuk maju ke depan. Kalau kami persilahkan, semua mempersilahkan kamu untuk maju ke depan. Cuma itu aja sih. Tapi kalau saya biasa sampaikan bahwa kami mempersilahkan. Walaupun sebenarnya yang benar adalah dipersilahkan. Kepada Mas Dipo Khairul Islam dipersilahkan. Ya, yang benar dipersilahkan. Tapi
ibu-ibu yang di sini saya yakin lebih seneng kami persilakan, betul ya? Lebih sopan aja gitu ya. Udah nyaman di telinga. Padahal yang benar itu dipersilakan. Kepadanya disilahkan. Waktu dan tempat, nah ini juga menjadi masalah nih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hilangkan kata-kata waktu dan tempat. Kenapa waktu dan tempat? Coba saya minta salah satu kata-kata. Karena udah ada waktu, udah ada tempat. Udah ada waktu dan udah ada tempat. Iya. Terus ada lagi? Kurang efisiensi. Terus kalau kita sebutnya waktu dan tempat dipersilahkan, yang dipersilahkan apa? Waktu dan tempat. Yang kita persilahkan kepada waktu dan tempat kami persilahkan, bukan orangnya. Makanya kalau lihat MC yang masih kata-kata kepada ibu, saya kenal ibu Holidi, kepada ibu Holidi, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempatnya yang dipersilahkan. Kepada ibu Holidi kami persilahkan. Selain efisiensi kata, kemudian yang kita persilahkan adalah orangnya, bukan waktu dan tempatnya. Jadi kalau bisa besok tuh jangan ada kata-kata lagi. Kepada Bapak Ibu Khairul Islami, waktu dan tempat kami. Kayaknya udah nggak pernah kayak gitu saya dengar. Udah jarang ya? Udah jarang. Saya sering bahas dengar ya. Tapi waktu dan tempat kami persilahkan. Di pengajian aja udah nggak begitu. Udah enggak ya? Udah enggak. Ilmunya udah paham ya. Paling kepada Ustazah Aminah kami persilakan. Udah nggak ada waktu tempat ya disebutin lagi. Kami persilakan. Kepada Ustazah Aminah dipersilakan. Kami persilakan. Gitu ya. Nah ada juga penyebutan kalau misalnya ada Habib, ada Pak Kiai Muhyiddin Ishaq, ada Pak Kiai siapa lagi? Pak Kiai Haji Ibnu Abidin LCMA. Supaya memperindah kalimat itu, kita kasih kata-kata yang indah juga. Mata'anallahu bikulli hayat. Ya, misalnya kalau saya misalnya MC memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, kepada yang terhormat Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, mata'anallahu bikulli hayat. Nah, enak ya kata-katanya. Mata'anallahu bikulli hayat. Mata'anallahu bikulli hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Biasanya panjang. Mata'anallahu bikulli hayati wa mata'anallahu fi qulubihi wa mata'anallahu fi qulubihi. Nah, ini biasa disebut buat siapa? Buat Pak Kiai, buat ketua yang sesepuh. Jangan sembarangan juga buat Bang Bimo, mata'anallahu bikulli hayati. Jangan. Yang dikasih itu biasanya para Habib. Saya tuh biasa kalau MC ada Habib atau misalnya kemarin ketua LPKI pusat Indonesia saya Kiai Makmur, mata'anallahu bikulli hayati. Jangan semuanya juga mata'anallahu bikulli hayati semua orang. Ya, itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang kita muliakan lah di forum tersebut. Ya, nanti saya kasihlah tulisannya mata'anallahu bikulli hayati. Oh ya, saya nanti kirim ke Umi. Saya mau kirim handphonenya. Ini aja nggak ada nomornya Umi ya, jadi nggak tahu mau kirimnya. Nah, itu yang biasa sering kita dengarkan. Ya, misalnya contoh Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang ucapkan selamat datang kepada Haji Muhyiddin Ishaq. Mata'anallahu bikulli hayati. Boleh bahasa Indonesia juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk Pak Kiai. Biasanya langsung amin ya rabbal alamin. Atau kita cukup nggak usah pakai bahasa Indonesia. Mata'anallahu bikulli hayati. Ibu diam saja karena semuanya orang pada bilang amin gitu ya. Jadi jangan mata'anallahu bikulli hayati yang kami ucapkan selamat datang lagi, jangan. Biasakan ketika kita bicara, kita nunggu respon dari orang yang kita panggil, ya. Jangan misalnya yang kami hormati Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, yang kami hormati Kiai Haji Ibnu Abidin LCMA, yang kami hormati Bapak Boy Bernardi Sadikin, jangan.
besok kalau misalnya menjadi MC mungkin majelis taklim ya kepada yang terhormat majelis ketua majelis LPKI DPD Jakarta Utara Ibu Umi, ketika Ibu Umi atau gini biasanya kalau saya disebut ya kepada yang terhormat, saya lagi duduk nih, kalau lihat forumnya, kalau forumnya banyak dan orang-orang sebelumnya pada berdiri, kalau kita harus berdiri tuh ya, atau kita cukup gini orang MC-nya gini, atau biasa gini ya. Ini ada kalau misalnya ketika coba ibu, ini sebuah kebanggaan. Saya pernah cerita kemarin, saya pernah jadi MC. Saya nggak menyebutin ketua bla saya nggak mau sebutin, tapi ibu nanti jadi ada estimate sama padahal ketua lembaga Islam besar di DKI Jakarta, bukan ormas ya. Saya nggak nyebutin, dia langsung kabur. Iya, saya MC kan gini, saya udah sebutin kepada yang terhormat ini, kepada yang terhormat ketua Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta yang kami hormati, ketua ini. Nah, dia ketinggalan. Saya mungkin lupa kali ya satu baris itu ketua. Orangnya itu ada di depan, pergi lewat di depan saya, langsung kabur. Lagi acara. Habis itu baru teman saya ini kejar. Sebentar. Kenapa pakai? Udah, saya nggak mau ikut acara itu. Kalau saya nggak sebut namanya. Oh, langsung udah Pak Kiai, mungkin dia lupa. Dan kayaknya saya dengar disebut masa. Loh, lama itu sekitar 10 menit. Habis itu kebetulan penceramahnya datang. Nah, dia ikut lagi. Nggak mau penceramah. Nah, baru dikasih tahu Mas Iko tadi belum nyebut nama ini, Pak Kiai ini. Cepat di ini. Langsung saya sebut nama lengkap, gelar sama itu. Lalu dia oke. Oh, gelar. Yang penting jabatan. Mungkin ibu menganggap ini sepele ya. Kayak gitu doang masa. Karena kita belum pernah merasa. Contoh saya sebutin yang menghormati Ibu Malihi, Ibu Samsia, Ibu ini. Nama ibu nggak disebut, semuanya disebut. Ibu merasa tersinggung nggak? Tersinggung lah pasti. Ludes banget ya. Tersinggung lah. Itulah yang terjadi ketika saya sudah nyebutin semuanya. Ini satu orang nggak disebutin. Satu orang kelewatan. Ya namanya lupa. Kayak dari Ahmad gitu. Kayak nggak ada padahal ada gitu ya. Betul nggak? Betul. Nah itu remeh, apalagi itu pejabat gitu. Ini sekelas majelis taklim. Jangankan kita nggak suka, saya fokus saja ke ibu politik misalnya. Ibu tersinggung nggak? Singgung lah pasti. Karena kayak saya ada di sini tapi kayak nggak diambil gitu. Untuk apa saya ada di sini? Udah sih kabur aja. Nah ini penting. Kenapa? Makanya saya bilang ini sangat penting. Makanya saya itu selalu lengkap menyebutkan ini dan gelar MC itu kalau semuanya orang pada bisa. Ya, mohon maaf ini sombong ya. Kalau orang JIC itu pada bisa, kenapa saya terus jadi MC? Iya. Ya itu yang mahal. Mana yang bisa? Saya kenal semua tokoh-tokoh. Jadi ketika ada tokoh datang yang biasa, tokoh kan nggak mungkin datang tepat waktunya. Acara jam 8, jam 8.15 datanglah ketua MPI, Pak Kiai ini datang, Pak Kiai ini ada MC baru. Pas lagi kayak gini, ternyata ketua MPI datang. Kalau MC baru, itu siapa ya namanya? Jabatannya siapa? Siapa namanya? Jabatannya apa? Ya kan? Betul gak? Betul. Ketika tiba-tiba duduk, udah nggak diapa-apain, nggak disambut. Nggak disambut, nggak diapa. Dan itu merasa gimana? Tersinggung lah.
Tersinggung lah, nggak dianggap. Makanya ibu saya itu yang bikin mahal MC itu ya di situ sebenarnya. Kalau cuma hanya ngomong teks itu bisa, tapi membuat suasana orang itu nggak tersinggung, tidak ada dusta di antara kita. Hah? Kunci acara. Makanya saya ini nggak pernah keluar dari MC acara Islami. Karena apa? Karena sudah biasa juga jadi MC. Oh, saya kenal ini pakai ini, jalanannya ini sampai gelar-gelarnya aja saya tahu. Sampai wali kota ngasih perwakilan, bukan Pak Wali Kotanya datang, kepala Kesra, kabak Kesra itu benar-benar di bawah banget. Itu saya hafal. Iya, misalnya. Makanya saya itu, walaupun saya bukan MC misalnya, saya juga capek juga. Ya dulu MC terus gitu. Ada saatnya juga bosan. Saya kadang suruh adalah Zuma Safita yang perempuannya. Dia tuh bagus banget MC perempuan. Tapi ketika sudah MC protokoler atau semi protokoler yang harus menyebutkan nama-nama, dia takut merinding. Makanya selalu saya dampingin. So, 7. Dia udah cek gitu. Oh, 7 itu kepala biro di Mental. Nah, makanya orang itu harus ditemani sama orang yang paham. Makanya saya itu selalu ada di kalau ibu lihat acara-acara Islami itu pasti kalau enggak saya yang MC, kalau enggak saya di sebelahnya. Karena saya tahu Zom 6. Oh, 6 itu bisa katanya dia adalah kepala Kementerian Agama di Jakarta. Kalau kita nggak tahu namanya, kasih tahu aja perwakilan dari Kementerian Agama. Nah, saya itu tahu dari mana kan? Kalau JIC kan tamunya gitu aja. Oh, tamunya itu. Nah, saya kan MC MUI DKI, saya MC DMI, saya MC Muhammadiyah, saya MC JJIC. Jadi kenal semua tokoh-tokoh agama, gitu ya. Apalagi MUI itu hampir seluruh ormas dah tahu gitu. Jadi ya udah, jadi harus sesuai. Karena kalau tidak disebutkan itu dia ngambek, pasti ngambek. Apalagi dia duduk di depan semuanya disebutin dia doang ya. Itu persis saya kemarin yang saya bilang semuanya saya sebutin, hanya bapak itu saja yang tidak saya sebutin. Akhirnya dia marah itu di depan saya, pasal 3 MC. Padahal kan tahu ada kamera di depan. Langsung kelihatan kalau keluar pengen ke WC, kalau ketahuan keluar malah. Kan saya di situ udah sebutin namanya. Di sampai itu saya dikasih tahu, Mas tolong disebutin yang perasaan saya sudah tuh Pak, saya sebutin. Dia nggak dengar kali, nah dia sampai ngomong demi Allah Mas Iko nggak disebutin demi Allah demi Rasulullah. Dia sampai ngomong demi Allah demi Rasulullah. Jadi nggak mungkin, berarti benar, berarti lupa disebutin. Iya. Mungkin bagi kita lebay banget sih, tapi bagi dia tidak. Penghinaan besar. Saya adalah satu lembaga terbesar di DKI Jakarta. Tapi nggak dianggap. Ini adalah marwah. Ya. Gitu mah. Jadi begitu. Tadi itu pertanyaan nggak sih? Enggak ya. Ini apa? Kita ngobrol persiapan apa? Menuju ujian MC besok hari ini. Itu udah. Materi kayaknya banyak banget deh saya kirim ya. Di PDF udah. Atau gini aja deh, saya training semuanya, baru saya fotokopiin gitu ya. Ya. Mau nggak? Mau. Jadi udahlah nggak usah lewat online ya. Ya. Gitu ya. Begini Bang, untuk materi besok persiapan hari Senin, semua materi abang baik untuk tema MC pengantin, MC semua lah ya, semua acara itu abang itu fotokopi. Nah nanti di situ teman-teman bisa milih mau yang mana gitu. Nah kalau ada yang double pun misalkan Ibu milih MC yang